Halo teman-teman, selamat datang di channel Akpres. Perkenalkan, nama saya Farhan Fahru Roji, selaku tutor di Fisika SE. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pusat massa dan momentum linear. Oke, pusat massa dan momentum linear. Let's go. Kita akan belajar ini daftar isinya. Ada pusat, apa itu pusat massa, gerak pusat massa sistem, momentum linear dan hukum kedua Newton, kekekalan momentum linear untuk sistem partikel, ada tumbukan dan impuls, dan terakhir sistem dengan massa berubah. Ini kasusnya di roket. Oke, langsung, apa itu pusat massa? Jadi pusat massa adalah titik yang bergerak seolah-olah seluruh massa sistem terkonsentrasi di sana dan semoga eksternal bekerja di sana. Jadi pusat massa itu titik ya. Misalkan ada benda kayu gitu memanjang, di mana pusat masanya, ya, sesuai namanya di pusat, berarti di tengahnya. Ya seolah masanya itu ada di sini semua gitu. Kalau bendanya kotak itu ada di perpotongan diagonalnya. Kalau lingkaran itu ada di pusat lingkarannya gitu ya. Tapi kita akan lebih fokusnya ke sistem yang lebih dari satu partikel. Ya misalkan di contohnya yang ini. Di sini ada dua partikel. Partikel 1 dan partikel 2 ada di sini sama sini. Aku anggapnya bola aja ya. Sebutnya bola aja. Bola 1 dan bola 2. Di mana pusat massanya? Ya kita bisa pakai rumus yang ini. X itu jarak, itu center of mass. Jadi pusat massa. Jarak pusat massanya, titik pusat massanya, ya mungkin lebih tepatnya disebutnya titik X di pusat massanya sama dengan massa dikali titik si massa 1, massa bola 1 ditambah massa 2 dikali titik si massa 2-nya. Dibagi total massanya. Nah, ini pakainya M gede untuk total massanya. Misalkan, coba contoh ngitung pusat massanya. Misalkan ada bola 1 dan bola 2. Ini 1 kg. Ini 3 kg misalkan. Terus jaraknya itu 10 meter. Berapa, di mana pusat massanya? Titik mana pusat massanya gitu ya. Jadi pertama, kita harus beri dulu titik acuan nolnya di mana. Bisa di tengah, bisa di tepat di sini, atau di mana aja bebas. Misalkan aku kasih di tengah deh misalkan ya. Ini nolnya di sini. Cara ngitungnya pakai rumus yang tadi. X, yang mau kita cari sama dengan massa 1, massa benda 1 yang ini 1 kg. Langsung aja angkanya. Ada X1, posisi si X1-nya di mana? Nah, posisinya itu terhadap 0 yang udah kita tentuin tadi. Karena di tengah, jadi ini 5 ya kesini. Ini 5, ini juga 5. Karena ke kiri, jadi negatif 5 ya. Ditambah dulu. Massa 2, 3 kg. Titik si massa 2-nya ada di 5. X sama dengan 5 gitu. Ya, atau ini bisa dianggap kayak ini aja sih. Kayak garis bilangan. Ini nolnya di sini. Dibagi total masanya. 1 ditambah 3 jadi 4. Min 5 ditambah 15, 3 kali 5 dibagi 4. Min 5 tambah 15, 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Nah, jadi X-nya itu, titik pusat masanya ada di 2,5 dari si nolnya ya, yang udah kita definisikan. Berarti di sekitaran sini. Center of mass-nya di sini. Nah, nanti kalau kalian coba nolnya di sini juga akan benar. Nanti jawabannya akan 7,5 berarti kalau nolnya di sini. Jadi 7,5 meter dari si benda 1. Sama aja nanti dapatnya di sini juga. Tuh. Nah, ini ya, kalau misalkan sistemnya banyak, lebih dari 1, lebih dari 2. Rumusnya sama aja. M1X1 tambah M2X2 sampai N dibagi total masanya. Bisa ditulis diringkas pakai notasi ini, summation, jadi begini.
Nah ini kalau pusat masanya dalam 3 dimensi. Kalau sistemnya di 3 dimensi ya pertama kita cari pusat masanya di apa namanya, koordinat X, pusat massa di Y, sama di Z. Nanti definisiin vektor R sama dengan XI I hat tambah Y1J tambah Z dengan komponennya si K ya. Nah, jadi jawaban R ya, R center of mass-nya akan sama dengan ya X center of mass ditambah Y center of mass ditambah Z center of mass. Mungkin lebih jelas kalau pakai contoh ya. Aku kasih contohnya 2 dimensi aja gitu misalkan. Misal untuk, nah gini, ada 3 partikel. Di mana pusat masanya? Ya pertama dari cari dulu yang si X-nya, pusat massa di si X. Misalkan di sini, ya harusnya dihitung pakai rumus yang ini ya, yang tadi. Tapi misalkan aja di sini. Terus cari juga, pastinya di sini aja. Cari juga pusat massa yang dari komponen sumbu Y. Misalkan di sini. Nah nanti jawabannya, jawaban titik pusat massanya ya ini kan. Misal ini 5I gitu ya ke sini. Terus ini 3J gitu misalkan. Ya berarti pusat masanya kalau di sini pakainya simbol R sama dengan 5I tambah 3J. Udah gitu aja. Kalau 3 dimensi ya tambah satu komponen lagi. Ya ini rumus yang lebih ringkasnya bisa ditulis begini. Gerak pusat massa sistem, ini persamaan yang mengatur gerakan pusat massa sistem partikel itu ini hukum kedua Newton ya, F sama dengan MA. F net itu adalah resultan semua gaya eksternal pada sistem. M itu total massa sistem, A itu percepatan pusat massa sistem. Misalkan ini ada sistem dari 4 partikel ini misalkan. Nah, sistemnya itu ini ya, 4 ini aja. Nah, F yang dimaksud itu gaya yang dari luar sistemnya. Misalkan ada gaya dorong dari luar ke partikel 1 misalkan. Terus ada gaya tarik dari luar untuk benda 2 gitu misalkan. Nah, F yang dimaksud di sini tuh penjumlahan semua gaya luarnya. Kalau di dalam sistemnya ada tumbukan gitu misalkan, benda ini sama benda yang ini bertumbukan, itu berarti gaya internal ya, gaya di dalam sistemnya. Itu bukan yang dimaksud di sini. Ini tuh gaya luar. Terus M itu total massa, berarti ini massa 1 tambah massa 2 tambah massa 3 tambah massa 4 dan seterusnya, semua massanya aja. Dan kita mengasumsikan tidak ada massa masuk atau keluar dari sistem, sehingga M itu konstan, massanya konstan yang di dalam sistem aja. Terus akom percepatan center of mass itu ya percepatan dari pusat massa. Misalkan ini pusat massanya di sini. Kalau ada gaya luar, ini tuh pusat massanya kan akan gerak ya, gerak ke sana. Nah, percepatan yang dimaksud di sini tuh percepatan si pusat massanya, bukan percepatan tiap partikelnya. Gitu. Lanjut. Ini pembuktian persamaan yang tadi, persamaan gerak pusat massa bisa diturunkan dari definisi pusat massa yang ini, M-nya di sini pindah ruas ke kiri. Jadi ini terus diturunkan terhadap waktu. R itu kan jarak ya. Jadi jarak diturunkan terhadap waktu jadi kecepatan, terus diturunkan lagi terhadap waktu, kecepatan diturunkan jadi percepatan. Nah, terus ini M kali A itu kan F ya, hukum kedua Newton. Jadi ini bisa diubah jadi F1, F2, F3 seterusnya sampai Fn. Nah, terus ya udah, ini F1 sampai F2 sampai Fn itu total gayanya sama dengan MA gitu. Lanjut ada momentum linear dan hukum kedua Newton. Momentum itu adalah perkalian antara massa dan kecepatan. Momentum juga bisa diartikan sebagai ini, kesulitan sebuah benda untuk dihentikan geraknya. Jadi kalau bendanya punya kecepatan yang lebih tinggi kan akan lebih sulit dihentikan. Kalau massanya lebih tinggi juga momentumnya lebih gede, jadi lebih sulit untuk dihentikan.
Terus ini ada persamaan lagi dari hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton itu F sama dengan ma kan ya. Nah, A itu kan sama aja kayak turunan dari kecepatan. Nah, ini. Terus ini M-nya bisa masuk karena dia konstanta. Nah, M kali V itu apa? Ini kan momentum. Jadi, F itu sama dengan dP per dt alias turunan momentum terhadap waktu. Lanjut, kekekalan momentum linear untuk sistem partikel. Ya, ini sama aja kayak yang tadi momentum, cuma ini sistem partikel ya. Jadi ada lebih dari satu partikel, terus yang di ini tuh momentum partikel, momentum dari sistemnya. Ya berarti sama aja P sama dengan mv, tapi M yang dipakainya total massa, massa 1 tambah massa 2 dan seterusnya. Terus kecepatan yang dimaksud juga kecepatan si pusat massanya, kayak yang tadi ya, pusat massanya, bukan kecepatan tiap partikel. Dari hukum kedua Newton ya ini sama aja kayak yang tadi. Jadi F sama dengan turunan momentum terhadap waktu. Nah, jika gaya neto eksternal adalah 0, maka momentum total sistem adalah tetap. Ya ini. Ya ini dari yang ini ya. Dari ini. F itu kan sama dengan dP dibagi dt. Nah, misalkan dalam sebuah sistem itu nggak ada gaya luar. Berarti F-nya 0 kan. Berarti dP per dt-nya sama dengan 0. Nah, berarti P-nya gimana? P-nya itu konstan. P-nya maka konstan. Kayak misalkan 3 X pangkat 3 turunannya apa? 3X pangkat 2 gitu kan. Kalau X turunannya apa? 1. Nah, kalau apa yang turunannya 0, yaitu 0 kan. Yaitu P-nya harus konstan kan. Kayak misalkan 3 turunannya kan 0. 4 yaitu angka konstan turunannya 0. Nah, jadi kalau F-nya 0, nggak ada gaya luar, P-nya itu nilainya konstan gitu. Ini nanti berhubungan sama kekekalan momentum. Kekekalan momentum itu berbunyi kalau nggak ada gaya luar, ya P-nya konstan. Sesuai yang tadi ya. Jadi P1 sama dengan P2 nanti. Gitu. Atau P awal sama dengan P akhir. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Lanjut, tumbukan dan impuls. Ini impuls dulu. Impuls itu rumusnya yang ini, yang di bawah ini. I impuls sama dengan F kali T, delta T. I itu impuls, F itu gaya, T itu waktu ya. Nah, terus F itu kan kalau dari pembentukan kedua sama dengan MA. Ini diubah jadi MA. A dikali delta T jadi kecepatan. M kali perubahan kecepatan ya sama dengan perubahan momentum ya. Jadi impuls juga bisa diartikan sebagai perubahan momentum. Nah, ini. Terus ada gaya impulsif, yaitu gaya yang sangat besar tetapi berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Jika pada satu benda bekerja gaya impulsif, maka gaya lain dapat diabaikan. Misalkan ada sebuah bola nih yang lagi diam tidak berdosa, ditendang oleh gaya 100 Newton misalkan dalam waktu 0,5 detik tendangannya. Nah, ini disebut gaya impulsif, gaya yang sangat besar dalam waktu singkat. Gaya yang lain dapat diabaikan itu kayak gaya gravitasi, gaya berat si bendanya itu bisa diabaikan dulu di 0,5 detik ini aja ya gitu. Terus contoh juga, coba cari impulsnya. Berapa impuls dari tendangan ini? Ya udah, I sama dengan F dikali delta T. F-nya 100, delta T-nya 0,5 detik. Jadi 50 satuannya ya, impuls sama momentum itu gak ada satuan khususnya, tapi kalau kita analisis dimensi aja, P itu kan tadi mv. Rumusnya, massa itu kan massa itu satuannya kilogram. Kecepatan itu meter per second. Ya udah, jadi satuannya itu aja. Kg kilogram meter per second. Impuls sama momentum sama ya satuannya. Nah, terus tadi kan katanya perubahan momentum. Maksudnya tuh gini, benda ini, si bola ini kan tadinya diam. Dia diberi impuls sebesar 50. Berarti dia memiliki perubahan momentum sebesar 50. Ya, jadi setelah ditendang, momentum si bendanya sekarang 50 gitu. Kalau di
dihitung, itu ditulis tuh kayak gini, I sama dengan perubahan momentum. I-nya tadi 50. Perubahan momentum akhir setelah ditendang dikurangi momentum awal. 50 sama dengan momentum akhirnya, kita cari momentum awalnya karena dia lagi diam, berarti kecepatannya 0, momentumnya juga 0 ya, dikurangi 0. Jadi ya udah, PT sama dengan 50 kg meter per second. Tuh. Lanjut. Tumbukan satu dimensi. Gaya-gaya yang bekerja pada proses tumbukan adalah pasangan aksi reaksi. Ya kalau yang ini misalkan kalau dia ngasih gaya kontak ke benda 2, gaya si benda 2-nya kan ngasih gaya kontak balik ke gaya 1, ke benda 1. Jadi aksi reaksi. Terus berlaku hukum kekekalan momentum karena tumbukan ini termasuknya gaya internal ya, internal dalam sistemnya. Terus ada elastisitas atau koefisien restitusi juga disebutnya. Itu perbandingan besar kecepatan relatif antara kedua benda sesudah dan sebelum tumbukan. Oke, contoh-contoh. Misal ada benda. Ini sebelum tumbukan itu misalkan dia 10 meter per detik, yang ini misalkan 2 meter per detik. Ke kiri. Oh, udah, setelah tumbukan, yang benda 1 itu misalkan 8 meter per detik. Terus yang benda 2-nya jadi 2 meter per detik gitu misalkan. Nah, nyari koefisien restitusinya tuh ini. Tadi kan dari definisinya, perbandingan besar antara kecepatan relatif. Nah, ini P relatif sesudah tumbukannya. Sesudah dibagi P relatif sebelum. Nah, yang dimaksud V relatif itu apa sih? Kayak gini. Si benda 2, itu kan kecepatannya katanya 2 meter per detik ke kiri. Tapi relatif terhadap benda 1 tuh berapa? Karena benda satunya gerak 10 meter per detik ke kanan, jadi ini tuh kayak seolah bergerak 12 meter per detik kan. Nah ini sesudah dulu berarti yang ini. Coba yang ini, I relatifnya berapa. Jadi ini yang mana aja, misalkan benda 1, dia akan bergerak dengan kecepatan 8 meter per detik. Tapi relatif oleh benda 2, dia itu kan kayak lagi bergerak dengan kecepatan 6 meter per detik kan. Karena si benda 2-nya lagi bergerak 2 meter per detik ke kanan. Gitu. Nah, ini 12 yang tadi udah dihitung. Jadi jawabannya 0,5 si E-nya. Nah, ini ngitungnya gini, V2 dikurang V1 kayak tadi. 2 dikurang 8 gitu, jadi min 6 atau 6. Ini dikasih tanda mutlak biar jadi positif semua. Karena V relatif itu selalu positif. Jadi kalau ngitungnya pakai ini, ada mutlaknya. Ini 2 dikurang 10, 8 dong. Oh ya, karena ini kecepatannya, karena kecepatan itu vektor ya, jadi 2 meter ke kiri itu berarti negatif 2 meter per detik kecepatannya. Kalau ke kanan berarti ini positif. Jadi min 2 dikurang 10, baru min 12 gitu ya. Oke, lanjut. Momentum linear dan energi dalam tumbukan. Ya, dalam tumbukan, berarti ini tuh maksudnya nggak ada gaya luar ya. Momentum linear selalu kekal. Ini yang udah dikasih tadi juga. Nah, sedangkan energi kinetik hanya kekal pada tumbukan elastis. Kalau E-nya 1. Kalau E-nya nggak 1, kayak 0,5 tadi, energi kinetiknya nggak kekal. Tapi bukan berarti energinya hilang ya. Jadi energinya itu kayak berubah. Misalkan jadi energi panas, bisa jadi energi bunyi. Atau yang paling gede itu energi deformasi namanya. Itu tuh kasusnya kalau si bendanya pas tumbukan itu berubah bentuk. Kayak misalkan nabrak mobil, terus mobilnya penyok, nah itu energi deformasi. Makanya untuk ciri-ciri E-nya yang tinggi, itu tuh nggak terjadi deformasi. Kalau terjadi deformasi, E-nya tuh bakal kecil banget. Gitu. Nah, dan latihan soal. Seorang pemain kasti melempar bola kasti bermasa 100 gram. Oke, coba tulis. M sama dengan 100 gram. Ini harus diubah ke kilogram dulu ya. 100 gram berarti Hg bagi 0,1 kilogram. Dengan kecepatan 2 meter per detik ke arah pemain lawan. Peaknya 2 meter per second.
Pemain lawan memukul bola kasti dengan tongkat berlawanan arah dengan kecepatan 3 meter per detik. Itu mungkin maksudnya ini ya, kecepatan setelah dipukul itu jadi 3 meter per detik. Nah, karena ini jadi ke kiri, arahnya berlawanan, jadi VT-nya, ini V0 aja tulisnya, jadi min 3 meter per detik, karena arahnya berlawanan ya, ke kiri. Jika waktu kontak antara tongkat dan bola adalah 0,01 detik, delta T sama dengan 0,01 detik. Sekon aja tulisnya. Jika waktu kontak antara tongkat dan bola adalah sesaat setelah dipukul, ya, tentukan berapa newtonkah gaya rata-rata yang dilakukan pemain lawan pada bola. Yang dicari F rata-rata. F-nya berapa? Ingat, impuls dan momentum merupakan besaran vektor ya. Oke. Ini bisa jadi dari ini dulu. I sama dengan perubahan momentum. Impuls itu kan F dikali delta T sama dengan perubahan momentum. Ya udah, ini tinggal dihitung aja. F yang kita cari jadi F sama dengan delta P per delta T. Perubahan momentum berarti mv2 dikurang mv1 momentum. Oh, tadi simbolnya kita P ya. mvt dikurang mv0 momentum akhir dikurang momentum awal dibagi delta T-nya 0,01. Delta T dulu aja. Masanya 0,1. Ini masanya bisa keluar. Jadi massa T min V0 dibagi delta T. Nah, baru masukin angka T. 0,1 ini ada T berapa? Min 3 min 2 dibagi delta T. Delta T-nya 0,01. Jadi berapa tuh? Min 3 min 2 itu min 5. Ini berarti 50 ya? 50 Newton. Oh, ini negatif, berarti negatif 50 Newton. Negatif itu berarti arahnya ke kiri. Karena dari tadi itu kita definisikan ke kanan itu positif. Gitu. Oke, lanjut lagi. Sistem dengan massa berubah pada roket ya. Oke, ini ada roket yang lagi bergerak dengan kelajuan V dengan massa M. Lalu setelah selang waktu delta T, roket berkurang massanya. Ya, itu ceritanya si roketnya ini ya, lagi bergerak, lagi nambah kecepatan dengan si gaya dorong gitu, dan mengeluarkan si gasnya. Makanya massanya berkurang. Massanya berkurang menjadi M min perubahan massa. Ya, perubahan massanya itu berarti si gasnya itu ya, massa yang dikeluarin si roketnya. Bergerak dengan kelajuan ini, V plus delta V. Ya, berarti kecepatan akhirnya ya kecepatan awal ditambah perubahan kecepatannya. Terus gas yang dibuang dari roket dengan kelajuan U relatif terhadap roket itu bergerak dengan kelajuan V min U. Ya, intinya tuh gini aja. U itu kelajuan relatif. Kelajuan relatif si gas oleh si roket. Gitu ya. Misalkan si roketnya bergerak dengan kecepatan 100 satuan ke kanan. Terus si gasnya misalkan bergerak dengan kecepatan misalkan aja 20 satuan ke kiri gitu. Nah, U-nya berarti berapa? Kecepatan si gas menurut si roket. Karena si roketnya gerak ke kanan dan si gasnya ke kiri, ya berarti kelajuannya itu 120 satuan gitu. Atau kalau pengen ditulis matematis tuh jadi kayak yang tadi sih, 100 dikurang karena ini ke kiri jadi min 20. Jadi sama aja 120 gitu. Nah, si gasnya bergerak dengan kelajuan V min U. V itu yang ini 100 dikurang kelajuan relatif. Sekarang 120. Jadi min 20 kan. Ya, yang ini nih. Yang ini sendiri.
Si gasnya kalau dilihat dari pengamat luar itu bergerak dengan kecepatan V min U, yaitu 20 satuan. Gitu. Terus di situ ada rumus atau persamaan untuk gaya dorongan. Ini tuh bisa diturunkan dari kekekalan momentum tapi akan panjang. Jadi aku coba turunkan pakai frame of reference yang udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke. Jadi ini ada roketnya. Kita itu coba pengamatnya di si roketnya. Jadi misalnya si roketnya bergerak dengan kecepatan 100, tapi karena kita pengamatnya di si roketnya itu lagi ini kan seolah nggak gerak, jadi V-nya 0 gitu. Terus si gasnya bergerak dengan kecepatan yang relatif terhadap si roketnya. Jadi ini tuh langsung U gitu, langsung kecepatan relatif. Nah kita nyari gaya dorongan. Ini tuh kan yang terjadi gini ya. Roketnya lagi diam karena kita pengamatnya di roket lagi-lagi. Kita diam, terus ada gas yang keluar dengan kecepatan U gitu ya. Terus kita nyari gayanya berapa, gaya yang menyebabkan ini. Ini gampang ya. F itu kan perubahan momentum dibagi perubahan waktu kan. Atau kalau tadi itu impuls itu kan sama dengan perubahan momentum. Impuls itu F kali delta T. Kalau delta T-nya pindah ruas, F sama dengan perubahan momentum dibagi perubahan waktu kan. Ya, yang ini sama itu. F-nya itu ini. Oke. Perubahan momentum. Si apa nih namanya? Gasnya itu kan tadinya diam, terus bergerak ke kiri dengan kecepatan U. Berarti momentumnya mv2 dikurang mv1 kan ya, dibagi delta T. Karena V1-nya awalnya dia diam, gak gerak, berarti ini kan 0 kan. Jadi ya udah, ini tuh mv2 dikurang 0, jadi gak ada, dibagi delta T. Gitu. Nah ini rumus untuk si F-nya. Ini sama aja kayak yang ini. Ya simbolnya tadi kita pakai U jadi sini. Gitu. Sama ya. MU dibagi T. Ini ada mutlaknya ya, soalnya perubahan massa sama perubahan T itu kan gak mungkin negatif, jadi dikasih mutlak. Terus ini untuk F dorongan sesaat, berarti pakainya turunan gitu. Berarti dt-nya mendekatin 0. Oke, terus ini ada latihan soal. Roket yang bergerak bermassa 20 ton dengan kemajuan awal 100 meter per detik. Oke, berarti ini 20 ton di sini. Oke, 20 ton. Berarti 20.000 kilogram. Dengan kemajuan awal 100 meter per detik. Ini 100 meter per second. Setelah selang waktu delta T selama 1 menit, berarti 60 detik ya. 60 detik. Roket berkurang masanya menjadi 16,5 ton. Ini 16,5 ton. Dan bergerak dengan kelajuan 120. Sekarang menjadi 120 detik. Gas yang dibuang dari roket dengan kelajuan 20 meter per detik relatif, berarti si U-nya itu 20. Ini ya. Bergerak dengan kelajuan 80. Ya, V min U-nya berarti 80 meter per second. Tentukan berapa newton gaya dorong yang timbul. Ya, ini sama persis kayak yang tadi kasusnya. Jadi langsung aja pakai rumusnya aja. F sama dengan U delta M per delta T. U itu kecepatan relatif si gas, yaitu 20, ini udah disebut di sini. 20 dikali perubahan masanya atau si gasnya. Masanya dari 20.000 kilo, dari 20 ton jadi 16,5 ton. Berarti 20.000 kilogram jadi berapa tuh? Jadi 16.000. Ya. 16,5. 16,5. Jadi berapa nih? 0,05
9 kurang 3, 6, 3. Nah, jadi masanya 3500 kg dibagi delta T. Delta T-nya ini 1 menit, jadi 60 detik. Ya, ini bisa dicoret, 2 dibagi 6, 3. 350, kalkulator aja. Dibagi 3. Kayak koma-komaan ya, sekitar 1,66 0,16. Ya, F-nya 1166,66 mentok. Gitu. Dan selesai. Terima kasih. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat membantu dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan terakhir, semangat belajarnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.